Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Dalam sekejap, sosok kabur Chen Ping muncul di depan Ye Fengqing, dan saat ini Ye Fengqing baru saja sadar kembali, dan segera mengeluarkan teriakan keras, dan nafas di tubuhnya juga meledak seketika. Huff, makhluk tak bernyawa, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Ye Feng muram, napasnya terengah-engah, dan dia berkonsentrasi pada tinjunya, dan dia meninjumu dengan keras. Keluar. Dengan pukulan ini, Ye Fengqing juga menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dengan nafasnya yang kuat, dia menunjukkan semua kekuatan untuk melintasi alam kesengsaraan. Sekarang keluar. Tidak peduli apakah Chen Ping benar-benar sesat seperti yang dikatakan staf, Ye Fengqing tidak berani meremehkan musuh dengan santai. Oleh karena itu, dia langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Ye Fengqing sangat yakin bahwa pukulannya dengan seluruh kekuatannya pasti akan mengalahkan Chen Ping. Panggilan, Chen Ping juga meninju, dan kekosongan meledak di bawah pukulan ini. Dua tinju yang berisi aura yang sangat kuat, tanpa gerakan apapun, langsung bertabrakan. Ledakan, pada saat tabrakan, dengan dua orang sebagai pusatnya, dampaknya menyebar ke sekeliling, dan tanah di sekitarnya tidak mulus. Itu mulai bergetar, dan angin bertiup. Orang-orang di sekitar mundur untuk menghindari akibat yang mengerikan. Saat tinju kedua orang itu bersentuhan, ekspresi Ye Fengqing langsung berubah, karena dia merasakan kekuatan kekerasan naga di bawah pukulan Chen Ping, semuanya. Nafas yang mengejutkan jiwa itu jauh melebihi ekspektasi Ye Fengqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ye Fengqing ketakutan, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Aura yang terpancar dari seorang kultivator di alam komposit bahkan lebih kuat daripada di alam melampaui kesengsaraan. Anda harus tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan semua aura di tubuhnya tanpa syarat. Datang. Meski begitu, nafas Chen Ping mampu langsung menekannya, yang membuktikan kekuatan Chen Ping yang sebenarnya. Sangatlah mustahil untuk menjadi lingkungan yang sehat. Ketika Ye Fengqing masih kecil di dalam hatinya, kekuatan naga di tubuh Chen Ping masih meledak, dan Ye Feng. Aura yang diletuskan oleh King langsung dihancurkan oleh kekuatan naga. Ketika aura Ye Fengqing benar-benar dikalahkan, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam jantungnya dengan keras. Tubuh Ye Fengqing terbang terbalik dalam sekejap, terbang ratusan meter secara langsung, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di tanah, dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Dua orang bertarung satu sama lain, tapi itu hanya masalah sekejap. Ketika Ye King terlempar ke udara, banyak orang di sekitar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat seseorang terlempar ke udara, beberapa orang bahkan salah mengira bahwa Chen Ping lah yang terlempar ke udara. Hal ini juga masuk akal jika biksu tersebut akan langsung terlempar ke udara dengan mengikuti para biksu di alam perampokan cabul. Hanya saja ketika mereka melihat orang yang terlempar ke udara adalah Ye Fengqing, mereka semua membuka mulut dan sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Terutama Zhou Tai dan para master yang dibawanya. Mata semua orang penuh rasa tidak percaya. Namun, para biksu yang telah melihat Chen Ping membunuh elang bulu perak dan dudukan tulangnya tidak berubah sama sekali, karena mereka mengetahui hasilnya sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping telah meyakinkan mereka sejak lama, jika tidak, anggota staf di perahu roh tidak akan mengambil risiko dibunuh dan tidak akan memindahkan perahu roh untuk menemukan Chen Ping. Chen Ping perlahan menarik tinjunya, lalu mengarahkan pandangannya pada Zhou Tai itu. Apakah kamu ingin membandingkan dirimu denganku? Ketika suara Chen Ping terdengar pelan, banyak biksu yang terkejut terbangun. Zhou Tai memandang Ye Fengqing, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan seluruh kepalanya berdengung. Ye Fengqing, kultivator yang melintasi alam kesengsaraan, terpesona oleh Chen Ping,
dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Itu di luar grafik, dan para tetua dari Siling Demon League semua membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa. Jakun Zoutai berguling, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Cuping. Untuk sementara, tidak ada yang berani melihat ke arah Chen Ping, dan tidak ada yang berani berbicara. Terdengar suara batuk, Ye Fengqing lah yang membuatnya, membuktikan bahwa dia belum mati. Melihat Ye Fengqing belum mati, beberapa murid dari Siling Demon League segera pergi dan membantu Ye Fengqing berdiri. Wajah Ye Fengqing pucat, dadanya cekung, dan dia terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Murid Feng Momeng berjalan dengan dukungan Ye Fengqing. Ye Fengqing menatap Chen Ping dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bunuh dia bersama-sama untukku. Ye Fengqing berteriak sekuat tenaga. Setelah meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lebih lemah. Keempat tetua dari Liga Iblis Penyegel mendengar perintah Ye Fengqing, jadi mereka hanya bisa mengambil posisi dan berdiri di depan Chen Ping. Mereka berempat menghadapi Chen Ping sendirian, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak lagi meremehkan dan menghina sebelum memulai. Ketika Jilian Zhan dan Mo San Guilao melihat empat tetua dari Feng Momeng telah berurusan dengan Chen Ping, mereka segera melawan Chen Ping. Sisi datar, meskipun empat tetua alam yang melintasi kesengsaraan, mereka bertiga tidak perlu takut sama sekali, bagaimanapun, keempat tetua alam yang melintasi kesengsaraan ini hanyalah peringkat pertama dan kedua dari alam yang melintasi kesengsaraan, dan mereka dapat menanganinya, dia. Melihat Jilian Zhan dan Mo San Guilao berdiri bersama dengan Chen Ping, ekspresi keempat tetua Feng Momeng menjadi sangat jelek. Mereka berempat tidak memiliki peluang untuk menang melawan Chen Ping dan mereka bertiga. Melihat situasi ini, Ye Fengqing juga tahu bahwa para tetua di bawahnya tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia mengalihkan pandangannya untuk melihat. Zoutai berkata, "Zoutai, mengapa Anda tidak membiarkan tuan dari keluarga Zhou Anda mengambil tindakan? Tuan Ye Duo, ini masalah Anda menyegel iblis dan mengikuti Chen Ping. Ini tidak ada hubungannya dengan pengguna saya. Selain itu, membasmi iblis juga merupakan masalah Anda menyegel iblis. Saya tidak mau untuk terlibat." Zoutai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, baru saja Chen Ping meninju Ye Fengqing, yang langsung membuat Zoutai takut. Kamu Ye Fengqing sangat marah dengan kata-kata Zoutai, dia memelototi Zoutai dan berkata, "Kamu jangan terlibat. Lalu apa yang kamu bawa bersama Master Alam melampaui kesengsaraan keluarga Zhou? Bolehkah saya mengajak orang menonton kesenangan itu? Apakah menonton kesenangan itu ilegal?" Melihat wajah Ye Fengqing yang sekarat, Zoutai tidak lagi takut padanya. Ye Fengqing sangat marah pada Zoutai sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. "Chen Ping, aku hanya mengajak orang untuk melihat kegembiraannya. Aku tidak bermaksud membandingkan denganmu. Jika kamu mengatakan hal-hal kejam kepadamu di perahu roh, perlakukan saja aku seperti kentut." Setelah Zoutai selesai berbicara, bawakan master keluarga Zhou yang melintasi alam kesengsaraan melangkah mundur dan mengikuti biksu lainnya ke. Bersama-sama, para kultivator biasa yang awalnya ingin mengikuti Liga Penyegel Iblis untuk melenyapkan iblis dan membela Tao, melihat bahwa Zoutai memimpin orang-orang mundur, dan mereka juga mundur. Dari lebih dari 100 orang yang telah dipanggil, hanya selusin orang dari Liga Iblis tersegel yang tersisa, menghadap Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping melihat sikap Zoutai, dan tersenyum tipis. "Bodoh. Kamu juga tahu cara menilai keadaan, apalagi sikap menundukkan kepala masih sangat cepat." Chen Ping tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu hebat hari ini, saya yakin lebih dari 100 orang akan menunjukkannya. Di sisi lain, bunuh mereka semua. Ye Fengqing sedikit tercengang saat ini. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada Chen Ping dengan mengandalkannya? Mereka,
Kita harus tahu bahwa Penatua Hantu Gunung Iblis adalah biksu tingkat ketiga dari alam melampaui kesengsaraan, dan kekuatannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Jilianzan juga merupakan master dari alam penyeberangan kesengsaraan meskipun Chen Ping terlihat seperti alam tubuh gabungan, kekuatan aslinya mungkin lebih tinggi dari peringkat ketiga dari alam penyeberangan kesengsaraan. Terlebih lagi, ada Jin Dong, Luo Xi, Ji Yun dan lainnya yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam gabungan. Selusin orang dari Feng Momeng bukanlah lawan sama sekali. Tepat ketika Ye Fengqing sedikit bingung, dan keempat tetua alam melampaui kesengsaraan menjadi bingung, Chen Ping berbicara perlahan. Master Sekte Ji, hantu tua, kalian berdua harus mundur, saya bisa menangani sendiri empat tetua alam kesengsaraan tingkat pertama dan kedua. Apa yang dikatakan Chen Ping langsung mengejutkan semua orang. Jika Chen Ping mengatakan ini di awal, mereka mungkin tidak akan percaya sama sekali, dan mereka pasti akan mengatakan bahwa Chen Ping sedang membual. Tapi sekarang setelah Chen Ping mengatakan ini, ada banyak orang yang berpikir itu mungkin. Tuan Chen, meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan peringkat pertama dan kedua, tetapi para pahlawan tidak tahan dengan kerumunan peringkat ketiga belum tentu milik lawan. Hantu Gunung Iblis mengingatkan Chen Ping. Senior, jangan khawatir, saya yakin, mundurlah. Chen Ping tersenyum tipis, dengan keyakinan yang tak tertandingi di wajahnya. Melihat ini, Mo San Guilao dan Jilianzan tidak punya pilihan selain mundur. Ye Fengqing sangat senang melihat Chen Ping begitu mendukung, dan berkata kepada keempat tetua, kalian berempat harus membunuhnya, dan jangan biarkan dia hidup. Keempat tetua mengangguk, dan kepanikan tadi menghilang. Sedikit kemarahan di wajahnya. Chen Ping sendirian, dan dia ingin bertarung melawan mereka berempat. Ini jelas meremehkan mereka. Ketika empat tetua Feng Momeng mengepung Chen Ping, mata semua orang tertuju pada mereka. Unggul. Ini adalah anekdot yang tak tertandingi bahwa seorang biksu dari alam gabungan harus bertarung melawan empat biksu dari alam bergelombang sendirian. Orang-orang ini semua menonton tanpa mengedipkan mata, lagi pula, Chen Ping baru saja meninju Ye Fengqing terlalu cepat, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas sebelum semuanya berakhir. Jadi kali ini, mereka ingin melihat betapa abnormalnya kekuatan Chen Ping. Terutama tontonan pertarungan melawan empat anggota alam kesengsaraan sendirian di alam fusion, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan pemandangan indah itu. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang, dan tidak ada yang berbicara. Gao Qilan merasa sedikit gugup saat ini, lagi pula, kebalikannya adalah empat master yang telah melintasi alam kesengsaraan. Nona Gao, jangan gugup, Tuan Chen akan baik-baik saja, keempat tetua dari Liga Iblis Penyegel ini akan segera dibunuh oleh Tuan Chen. Ji Yun melihat kegugupan Gao Qilan, jadi dia dengan lembut menghiburnya. Selama Ji Yun bersama Chen Ping, dia sudah mulai memuja dan mempercayai Chen Ping secara membabi buta. Jika Chen Ping mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan yang abadi dalam satu gerakan, Li Yun juga akan mempercayainya, menatap Chen Ping dari dekat, dan langsung mengunci Chen Ping. Aura setiap orang mulai berkembang, dan aura kuat beredar di dalam tubuh, dan akhirnya langsung pecah. Keluarlah dan kelilingi dirimu. Aura tirani memancar keluar, menyelimuti Ping di dalamnya. Menghadapi nafas keempat orang itu, Chen Ping memiliki wajah yang tenang, tanpa sedikit pun gelombang di wajahnya, dan matanya sedalam jurang, dan dia tidak dapat melihat emosi apapun. Salah satu tetua berteriak keras, dan mereka berempat menembak pada saat bersamaan. Di bawah pandangan semua orang, keempat tetua benar-benar mengambil langkah pertama. Mereka takut Chen Ping akan mengambil langkah pertama, jadi mereka berencana untuk mengambil langkah pertama. Mereka tidak punya peluang. Empat sosok meledak seperti bintang jatuh. Keempat sosok itu melayang di udara, tangan mereka tiba-tiba menyatu, dan mereka kuat. Nafasnya meledak dalam sekejap, datang dari segala arah. Mereka berempat berteriak keras,
dan dalam sekejap 4 aliran aura melesat seperti semburan, dan mereka melihat bayangan samar-samar terbang melintasi langit, bergegas menuju Chen Ping dengan sangat cepat. Ketika mereka berempat bergerak, itu adalah gerakan yang mematikan, dan mereka berempat menyerang bersama-sama, kerjasamanya cukup diam-diam.